Sampai terus Canisius, pray for us, amin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amin. Salam. Selamat pagi anak-anak. Sudah kenyang? Hari ini masuk semua. Siapa yang tidak masuk? Ada sakit ya. Supaya lebih semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan pemanasan, kita akan mengembangkan dulu kata-kata kita sudah tidak lemas dengan ice breathing. Ice breathing-nya anak-anak ini kita mengikuti, namanya chicken dance. Siapa tadi yang sudah hanya makan chicken? Ada? Yang mau bekalnya ayam? Ya, baik. Maka tenaga dari ayam kita salurkan dengan chicken dance. Kita sudah belajar unsur-unsur cerita. Masih ingat apa saja unsur-unsur cerita itu? Tema, jadi alur cerita, tema sudah, apa? Amanat, yang belum apa? Sifatnya tokoh ya? Penokohan, baik. Untuk mengingat kembali materi unsur-unsur cerita, sebelum lanjut materi hari ini, coba perhatikan di layar anak-anak ya. Di sini Bu Novi akan menghubungkan unsur cerita dengan pengertiannya untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Yang pertama, di sini ada ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita. Ini merupakan arti dari apa? Siapa yang bisa pelajari? Tema itu contohnya bisa pendidikan, kesehatan, ya. Gitu. Kalau yang kedua dibacakan yang keras, Raya ada jawabannya yang mana Raya ini? Ya, pesan moral itu amanat. Yang ketiga kalau dibacakan yang keras, Farel. Cerita itu adalah tokoh. Ya. Selanjutnya, bagian selanjutnya, Dasya. Ini apa kemarin? Tempat, waktu, dan suasana dan cerita adalah bagian dari apa? Latar, betul sekali ya. Rangkaian peristiwa dan cerita, apa itu? Alur, baik. Ya, betul semua, tepuk tangan untuk kawan. Kalau materi sebelumnya sudah ingat dan sudah bisa, materi hari ini kita akan belajar kosakata. Ya. Siapa yang punya hobi membaca di kelas 4 ini? Farel, Samantha, Lala. Nah, apakah pernah saat membaca itu ada kalian menjumpai kata yang tidak tahu artinya? Bu, ini artinya apa? Tahu semua. Tahu semua. Apakah pernah dia punya pengalaman membaca? Karena ketemu kata yang aku nggak tahu artinya. Oh, pernah. Pernah. Ya, Abners pernah, bukan pernah, Desi juga pernah, sama pernah. Oke, hampir semuanya pernah. Ya, maka kata yang tidak tahu artinya itu kita harus cari tahu artinya. Kenapa? Supaya kita jadi paham. Kalau memang artinya tidak baik, jangan diucapkan untuk orang lain. YTT yang tahu-tahu saja. Jangan sampai kita mengucapkan suatu kata tapi tidak tahu artinya dan itu menyinggung perasaan orang lain. Kalau tidak tahu artinya, apa yang dilakukan? Dan biasanya kita bisa mencari arti kata, makna kata itu melalui KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Indonesia, bentuknya seperti ini. Tebal ya Bu? Iya tebal, karena ini kata-kata dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Dari yang halaman pertama itu dari abjad huruf A sampai nanti urut abjad ini, sampai kata-kata huruf Z ya. Nah, jadi kalau membuka kamus besar itu biasanya mencari awalannya dulu. Misal awalannya huruf apa? M. Jadi kalau kita mau cari pakai buku ini, kita cari huruf M yang mana? Ya. Memang harus sabar karena kita harus membuka satu persatu. Ya. Nah, kalau sekarang sudah lebih canggih. Kamus itu sekarang selain pakai yang buku ada juga kamus online. Aplikasi, betul sekali ini KL. Bisa menggunakan aplikasinya. Di Play Store itu ada KBBI ya. KBBI 5 karena edisinya ada 1 sampai 5. Itu ada pembaharuan setiap berapa tahun sekali. Yang terbaru kalau tidak salah 5. Jadi kalau di Play Store bisa download aplikasi KBBI 5 atau juga bisa lewat Google atau ChatGPT ya. Nah, tapi kalau lebih validnya, lebih enaknya juga bisa langsung kamus KBBI 5. Di situ bisa dipakai untuk belajar mencari makna kata. Ya. Kalau ada yang cepat, boleh kalau yang minum dulu apa. Baik, sekarang kita akan baca sebuah bacaan. Nanti kita cermati bersama apakah ada kata-kata yang tidak tahu artinya. Lalu nanti kita akan bahas ya. Materi pembelajaran kita, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita bisa mencari arti kata sulit. Yang kedua, anak-anak bisa membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut, membuat kalimat sendiri, tidak menyalin yang ada di bacaan dengan kata-kata itu. Itu kegiatan belajar kita pada hari ini. Sekarang silakan disiapkan alat tulisnya. Ibu lihat kalian sudah pintar-pintar ya hebat. Setelah istirahat tadi sudah menyiapkan buku bahasa Indonesia. Bisa disiapkan alat tulisnya supaya nanti lebih cepat kita mengerjakan tugas berikutnya. Ya. Kita akan memirsa dari bacaan dari buku paket halaman 25. Ada bacaan judulnya hemat dan cermat. Siapa yang tahu artinya hemat itu apa? Apakah hemat sama cermat itu sama atau berbeda ya? Berbeda. Nah, kita akan cari tahu bedanya apa. Sudah ketemu semua? Baik, Bu Novi akan minta beberapa anak untuk membaca atau membaca semuanya saja supaya aktif semua. Urut per kalimat, pernah ya kita ya. Kalau sampai titik ganti kalimat selanjutnya. Ya, per kalimat maka harus konsentrasi supaya tahu gilirannya sampai di mana. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, 4, 2. Lanjut, kalimat selanjutnya temannya. Ya, lanjut. Ya, berikan valid masuk ke paragraf 3. Ya, membeli beras kemasan 5 kg lebih hemat dibandingkan dengan kemasan 1 kg. Beras adalah kebutuhan pokok yang dimakan setiap hari. Jadi tidak masalah jika membeli beras lebih dari yang kita butuhkan dalam sehari. Jelas Bu Sasti, para siswa mengangguk-angguk. Ya, beras itu merupakan kebutuhan pokok. Setiap hari kita pasti makan nasi. Nasi juga dari beras. Ya. Jadi bacaan ini tentang tokohnya ada siapa di sini? Ramli dan Bu Sasti. Mereka diskusi tentang beras itu baiknya belinya per 1 kg atau per 5 kg. Ternyata lebih hemat jika belinya lebih banyak. Ya. Tadi Ibu minta apakah kalau kalian menemui kata-kata yang tidak tahu artinya untuk digarisbawahi. Ada yang sudah menggarisbawahi menemukan kata yang tidak tahu artinya? Coba tunjuk jari kata apa yang mungkin anak-anak tidak tahu artinya. Jadi mengangguk-angguk ya, mengangguk-angguk. Ada lagi yang tidak tahu artinya, ada siapa? Peralasan ya, peralasannya itu alasan atau maksudnya. Ya. Ada lagi alasan? Per 1 kg, 1 kg itu adalah satuan berat. Jadi kalau kita membeli telur, membeli beras itu ditimbang dulu. Nah 1 kg itu satuannya, jadi mau ada 1 kg harganya berapa? Per 1 kg itu berarti artinya per kilogramnya, begitu. Kemasan, oke, kemasan itu apa ya? Pokok ya, dan kemasan pokok lagi kuis ya, baik. Ternyata ada yang menemukan banyak kata
kegiatan berkelompok, aktivitas kegiatan berkelompok. Kali ini kita akan menggunakan salah satu AI kamus online yang sudah anak-anak download KBBI 5. Sebelumnya Ibu akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu supaya anak-anak nanti bisa bekerja sama. Kita akan belajar sambil bermain. Ya, Bu Nafi akan membagikan ini anak-anak. Apa itu Bu? Ya, ini adalah permainan. Ya, dari huruf-huruf ini nanti kalian mencari 12 kata. 12 kata itu ada di bacaan. Coba nanti dicermati bersama. Kalau sudah ketemu katanya apa? Contohnya, nanti kasih bocoran satu kata ini. Kuis. K-U-I-S. Kalau sudah ketemu nanti bisa dilingkari pakai spidol atau pakai pensil, pakai pulpen, dilingkari seperti ini. Nah, setelah juga bisa. Nah, ketemu satu tulis di sini kuis. Nanti ketemu kata apa lagi ya? Kerjasama bersama kelompoknya. Ya, dicari bareng-bareng. Kalau sudah dicari, kita belum selesaikan dulu ya. Nanti pertanyaannya belum dilanjutkan setelah sesi menjelaskan ini. Tugas pertama mencari katanya dulu. Kalau sudah mencari selesai kegiatan 1, ada kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 ini kalian nanti memanfaatkan HP AI yang sudah disiapkan masing-masing kelompok untuk mencari artinya. Ada 2 tugas setiap anggota kelompok. Tugas 1 mencari kata-kata tadi permainan ini. Kalau ini sudah selesai nanti mencari kegiatan 2, mencari artinya. Contoh artinya kelompok ini. Kalian bisa mencari dengan membuka kamus online. Lalu juga dihubungkan. Ada kegiatan 1 tadi yang kuis ini. Melatih kejelian mata penelitian. Yang kedua mencari arti melalui kamus online. Apakah ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan tidak jadi. Salah. Oke, kasih satu kelompok saja. Nanti bisa kerjasama pembagian tugas yang kompak. Ya. Misalnya kamu mengerjakan yang ini dulu, nanti aku mengerjakan yang ini dibagi supaya semuanya bekerja. Jangan pasif, jangan hanya diam saja, jangan nanti sendiri, jangan sibuk sendiri, jangan hanya yang menggambar ya. Dibagi agar semuanya bekerja. Kalau yang sudah selesai membantu yang belum selesai. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti jangan lupa di lembar kerjanya sudah ada nama. Nama anggota kelompok, tulis nama kalian, boleh nama panggilan saja. Paham anak-anak? Paham. Baik, kalau paham, Ibu akan bagikan. Lalu silakan dibagi tugas. Siapa yang mengerjakan yang ini, siapa yang mengerjakan yang satunya. Kita semuanya. Baik, kalau dikerjakan bersama-sama boleh. Beri nama dulu ya. Boleh. Ya. Kata-kata yang dicari sebenarnya sudah ada di kegiatan 2. Kata-kata yang dicari tidak ada di kegiatan 2. Nah, ada yang mencari artinya, ada yang mencari kata sulitnya. Kenapa, Dek? Boleh dikerjakan dari sekarang, dimasukkan yang sekiranya tidak berkaitan. Lalu stabilo ya, boleh kalau punya stabilo di stabilo, kalau tidak punya stabilo dilingkari pakai pensil ada. Ibu beri waktu untuk menyelesaikan tugas 1 dan 2 15 menit, yang kerjasama pasti bisa selesai. Buka sambil buka KBBI 5. Ya misalnya ada di stabilo kalau sudah ketemu tulisan, yang satunya mencari kuis itu apa sih? Pakai kamus online. Nanti kalau kasih yang ini. Jadi kerjasama. Ada 2 teman yang mencari katanya. Ini sudah ketemu kata kuis. Ya. Lalu mencari artinya di kamus online. Nanti kita akan bahas bersama untuk menyampaikan jawaban yang tepat apa. Benar ini saya akan berikan kalau ada kesulitan bisa tunjuk jari. Ya, kata-katanya bisa seperti ini anak-anak. Menemukan katanya bisa mendatar ke samping, bisa menurun ke bawah. Ada satu yang diagonal atau miring. Coba ditentukan. Dicari kata sulitnya, ditulis lalu cari artinya dihapus. Adakah kesulitan? Tidak, itu juga bisa menunjuk bawah. Semua. Jangan lupa di bagian bawahnya sudah ditulis ya. Bu, apa keluar artinya ada banyak. Cari yang paling cocok dengan pilihan
jawaban di kegiatan yang kedua. Jangan lupa di bagian bawahnya sini ditulis ya, biar Deva. Perhatikan anak-anak, kalau di atas sudah menentukan katanya, jangan lupa kata-kata itu ditulis di bawahnya juga. Katanya itu betul. Ya, kalau artinya nanti kita jawabnya pakai aktivitas membagi dua yang menjodohkan. Kelompoknya Abdul, Davin, Dasar, dan Dita sudah. Oke, tepuk tangan kita semua sudah selesai. Masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat. Ya bisa terus semangat. Tepuk semangat. Baik, karena sudah selesai semua, sekarang kita bahas bersama. Masing-masing anggota kelompok nanti maju. Ya. Tiap anggota kelompok empat-empatnya maju. Bu Novi akan berikan 3 kartu kata ini. Nanti tempelkan dari kartu kata yang kalian dapat itu masuk artinya yang mana. Boleh bawa jawabanmu yang kegiatan 2. Ya. Nanti kita bahas bersama. Nah, ini kan kelompok yang paling cepat. Kelompok 1 ambil 3. Tempelkan ya. Masing-masing tempelkan. Boleh dibantu temannya. Oke, kalau belum dapat 3 aja dulu, kelompok lagi dapat 3. Nanti yang satu membaca. Ya, ditempelkan boleh sekarang. Bagian boleh dilihat artinya arti dari kata-kata ya. Gantian kalau depan masih penuh, nanti gantian. Ketiga. Apa dan artinya? Baik, oke. Kelompok kita teman-teman silakan jalan-jalan. Baik, oke semuanya sudah. Sebelum lembar kerjanya dikumpul, mari kita bahas supaya jadi tahu tadi artinya apa, kemasan apa. Semua memegang lembar kerja yang kedua. Ya, kita urutkan. Bu Novi akan tunjuk acak. Silakan konsentrasi supaya siap. Nomor 1 menyimak. Apa artinya Mikael menyimak? Kalau dibacakan Mikael. Nomor 1 menyimak artinya. Ya, menyimak itu mendengarkan, memperhatikan dengan teliti, mempelajari. Itu kata-kata menyimak itu sudah betul ya di sini. Tepuk tangan betul semua ya. Nanti akan sudah nilai untuk lembar kerjanya. Dan ini anak-anak papan kosakata kata. Ini bisa kita gunakan untuk membagi pecahan arti kata. Kata-katanya mungkin itu pada pembelajaran di depan akan bisa ganti kata lain, sehingga bisa kita jodoh-jodohkan yang cocok dengan artinya. Begitu. Untuk arti kata apakah jelas? Baik, kalau jelas, ya. Tadi sebelum mengerjakan soal evaluasi, benar-benar tunjukkan ini kunci jawaban untuk, nah tadi permainan mencari kata sudah ketemu semua ya. Ada yakin, kemudian ada beras, ini sudah warnai. Nah, ini ya. Ini kunci jawabannya. Silakan teman-teman kelompok bisa mengumpulkan lembar kerja dua-duanya pakai teknologi maju. Kalau tidak ada yang mengalami kesulitan, sudah selesaikan dan bisa mencari artinya semua. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kalau tadi kelompokan, kalau soal evaluasi ini individu dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu akan membagikan lembar kerjanya yang sudah dapat diberi nama. Namanya boleh nama panggilan, nama dan nomor absennya. Dibagi dulu lalu dijelaskan. Silakan diberi nama dulu, apakah sudah? Nama, nomor absen sudah? Oke, kalau sudah ada 5 soalan nomor 1 sampai nomor 5. Ini tugas kalian adalah melengkapi tabel ini. Untuk artinya apa? Kalau lupa, nanti bisa manfaatkan mediator di pas tadi bisa lihat di sini gantian masuk satu-satu. Kalau sudah ditulis artinya, buat kalimat satu saja menggunakan kata untung. Jangan lupa membuat kalimat itu harus ada subjek, predikat, primer. Ya, harus ada STOK-nya kalau yang lengkap. Ya, perhatikan pola kalimatnya. Nomor 2 sama 4 ini gimana kok beda? Nah, nomor 2 dan 4 ini ada arti
melengkapi. Untuk membuat kalimat namanya bebas nama tokohnya, mau pakai nama sendiri, nama teman atau nama orang lain bebas. Paham tugasnya? Oke, silakan dikerjakan 10 menit. Kelompok 1 tadi selesai di dulu ya. Ada poin keyword. Ya, bisa dimasukkan amplopnya. Karena kalau yang tadi selesai, yang pertama kita tugas. Bu, tapi nanti kalau jawaban soal evaluasinya betul semua juga dapat poin reward ya. Nanti kalau sudah dikoreksi dari soal evaluasinya dan betul semua dapat reward bintang. Jangan lupa menulis kalimat itu, perhatikan huruf kapital ya anak-anak. Kalau kalimat huruf kapital, nama orang, nama tempat, nama hari, huruf kapital. Tulisannya yang jelas. Kalau tidak jelas dan tidak terbaca mengurangi nilai, jadi tidak maksimal. Baik anak-anak, karena kurang 1, 2, 3, kelas 3 anak yang belum, perhatikan ke depan. Kelompok 1, yes. Kelompok 2, oke. Kelompok 4, konsentrasi. Baik. Karena sebentar lagi istirahat, maka jadi bertanya, bagaimana perasaan anak-anak belajar bahasa Indonesia hari ini? Bagian apa yang paling menyenangkan? Kosakata. Main game kata tadi ya, yang mana ya? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Bagian mana yang susah? Desya? Kata untung, oh ya. Susahnya membuat kalimatnya atau mencari makna katanya? Membuat kalimat, oke. Siapa yang masih merasa kesusahan membuat kalimat? Jari. Oke, 2, 3, 4, ya. 5, oke, baik. Yang masih kesulitan membuat kalimat, menggunakan kata-kata, pada pertemuan selanjutnya akan kita ulangi lagi, kita perdalam untuk belajar membuat kalimat menggunakan kata-kata, ya. Kadang-kadang ada yang susah. Aku tuh kalau di sini tuh nggak bisa nulisnya, bingung nulisnya bagaimana. Jadi nanti kita akan latihan lagi di pertemuan selanjutnya. Anak-anak sudah bisa di rumah mempelajari bacaan-bacaan yang ada di buku paket, sehingga kalau pertemuan selanjutnya kita akan belajar sudah pernah dibaca di rumah. Begitu ya, jadi tugasnya di rumah selalu membaca bacaan-bacaan yang ada di buku. Materi selanjutnya kita juga mempelajari homonim. Apa itu homonim? Silakan dibaca supaya tahu. Dan Bu Novi akan jelaskan minggu depan. Bisa aja, supaya penasaran. Kalau orang penasaran kan nanti dia mencari tahu dengan cara membaca. Kalau apa itu homonim? Baca di rumah supaya tahu ya. Baik anak-anak. Kalau tidak ada sebelum Bu Novi coba pembelajaran, apakah ada yang mau bertanya? Oke, Farel dulu baru Farel. Farel. Mengenai kata-kata homonim kan homonim itu ada kata A, O, kan homonim pada itu manusia. Oke, itu nanti ada artinya. Tapi bukan kalau homo benar bahasa ilmiahnya manusia. Tapi ini masuk bukan ke manusia tapi ke kata yang sama itu. Oke. Oke, dari Rabu tadi agendanya sudah informasikan ya, sesuai agenda dari Pak Guru tadi. Sudah dijelaskan tadi ya. Dari Rabu bahasa Indonesianya ulangan. Jadi kita pakai ulangan saja, tapi tidak ada pembelajaran di sini. Ini ulangannya saja. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Novi cukupkan pembelajaran hari ini. Kita akan istirahat sebentar lagi. HP bisa disimpan, tidak digunakan saat pembelajaran di kelas. Itu ya. Beri salam.